Hitam ya. Petanya kok warna hitam, Dita? Nggak ada petanya nih. Nggak ada petanya nih kamu, Dita. Petanya nggak muncul ya, jadinya hitam pasti. Coba ulang lagi, coba importnya. Dita, ini nggak ada asetnya kok nih. Dita, ini nggak ada asetnya nih. Coba di Word Map Fill-nya dihapus dulu. Yang di project Word Map Fill sama Word sama ininya dihapus dulu coba. Iya Pak, maaf ini ternyata saya salah mencet, makanya nggak muncul. Udah selesai kok Pak permasalahannya. Oh udah ya bisa. Oh ya udah, oke. Iya, terima kasih Pak. Yuk. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, ini sudah masuk ke background peta ya. Berarti intinya itu seperti ini nih intinya nih. Misalnya yang dimaksud dengan komposisi itu adalah seperti ini yang dimaksud dengan komposisi. Perhatikan. Jadi misalnya kita punya folder ya. Punya folder lah. Kira-kira ini kita anggap ini sebagai folder. Komposisi itu adalah folder ya. Komposisi itu adalah folder. Yang kita bikin pertama kali itu tadi apa namanya? Yang kita bikin pertama kali itu tadi namanya background peta, ya nggak? Iya Pak. Jadi yang kita bikin pertama kali itu adalah background peta. Jadi kita anggap itu ini ada ini namanya komposisi, ini namanya komposisi. Composition istilahnya ya. Composition. Ini namanya background peta. 8 klik. Ini namanya composition. Kira-kira seperti inilah. Ini composition. Kemudian yang kedua kita membuat komposisi lagi. Namanya itu adalah Word Map Fill ya. Ya nggak? Yang kedua itu adalah Word Map Fill. Nah kemudian tugas kita itu apa? Tugas yang di sini itu isinya apa? Di dalam background peta itu adalah yang di sini itu ada rectangle. Perhatikan ya. Yang di sini itu ada namanya rectangle dengan diberi efek apa? Rectangle. Ini isinya ya. Ini rectangle dengan efek rem. Ya nggak? Benar nggak? Asetnya itu adalah rectangle dengan efek rem. Paham? Paham. Supaya kalian ngerti nih konsep berpikirnya ya nanti ya. Supaya kalian paham konsep berpikirnya. Nah, terus kemudian yang berikutnya pada Word Map Fill ini isinya apa saja? Ini isinya itu adalah pertama itu adalah ada background, terus apa lagi? Ada apa saja? Ada background. Di sini nih perhatikan ya. Ini ada background, kemudian selain background itu ada Cina, negara ya, India, terus Afrika, Spanyol sama Kanada. Jadi dia memiliki aset mulai dari background, perhatikan ya. Ada background ya. Ini sengaja saya buatkan seperti ini ya supaya kalian mengerti. Ini ada background, kemudian ada Cina, ya kan? Ada Cina, kemudian ada India, kemudian ada Afrika Selatan, kemudian ada Spanyol, kemudian yang terakhir itu adalah ada Kanada.
ini adalah yang kita miliki ya pada world map ya, pada world map. Kira-kira seperti ini. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kemudian ini juga bisa berlaku, komposisi ini juga bisa berlaku sebagai aset. Jadi yang dimaksud berlaku sebagai aset itu bisa dimasukkan ke dalam background peta atau ke dalam komposisi yang lain. Jadi ini itu bisa dimasukkan ke dalam sini, bisa. Nah, yang tadi kita lakukan itu adalah world map fill ini kita masukkan ke sini. Paham nggak? Jadi dalam background peta itu ada komposisi ini yang dimasukkan ke dalam sini. Ngerti? Yaitu berlaku sebagai aset juga. Oh, iya, iya, iya. Paham? Paham, Pak. Mengkoreksi warnanya berarti yang harus kalian klik itu adalah komposisi world map fill dulu. Diklik 2 kali untuk mengganti background, mengganti Cina, mengganti India, mengganti Afrika, mengganti Spanyol, sama mengganti Kanada. Jadi kalau belajar menggunakan After Effects itu belajar logika juga ya. Logikanya itu harus jalan. Karena yang kita atur itu bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar tampilan gitu, tapi gerakan, waktu gitu ya. Komposisi di dalam komposisi, ini namanya komposisi di dalam komposisi. Kita sudah mempunyai komposisi background peta, yang di dalamnya itu ada komposisi peta, ada komposisi, bukan komposisi, ada aset rectangle. Paham ya? Paham ya? Nah sekarang, yang berikutnya itu adalah kita membuat komposisi baru nih. Jadi kita akan membuat animasi pointer namanya. Kita akan membuat animasi pointer. Nah, di dalam animasi pointer itu nantinya itu ada asetnya itu adalah aset, perhatikan ya, pada animasi pointer itu asetnya itu nanti yang akan kita gunakan itu adalah asetnya itu adalah aset lingkaran. Ini lingkaran, perhatikan ya, lingkaran dengan fill. Ini lingkaran dengan fill, lingkaran dengan fill diberi animasi skala. Ini aset yang pertama ya, jadi isinya lingkaran dengan fill diberi animasi skala. Nah, kemudian aset yang kedua itu adalah lingkaran dengan stroke diberi animasi skala. Jadi ada 2 ya. Lingkaran dengan stroke tanpa fill ya, tanpa fill. Kalau ini tanpa stroke. Paham sampai di sini? Nah, kemudian ini disebut dengan namanya pointer. Jadi kita sebut namanya komposisinya itu namanya pointer. Nah, pointer ini nanti akan dimasukkan ke dalam peta lagi. Jadi ini nanti akan kita masukkan lagi ke dalam peta lagi. Ini di sini. Ini dimasukkan lagi ke dalam peta. Ngerti? Ngerti nggak prinsipnya? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Jadi logikanya itu mesti seperti ini nih. Logikanya itu membukanya itu kira-kira seperti inilah ya. Jadi kalau misalnya ini kita anggap ini sebagai misalnya kayak semacam kopi ya. Jadi ini sebenarnya nantinya itu jadinya seperti ini. Kalau kita perluas ya, ini berarti ini saya copy, ini saya tarik ke sini.
Bisa tarik ke sini. Kira-kira bentuknya itu kira-kira seperti itu. Paham sampai di sini? Ya, paham, Pak. Paham ya. Oke, sekarang kita membuat animasi pointer. Kita buat komposisi baru atau folder baru seperti ini nih. Buat komposisi baru atau folder baru dengan mengakses menu composition, kemudian new composition. Jadi kita pilih composition, kemudian new composition. Kita lihat ya. Composition, new composition. Kita sebut ini composition, kemudian new composition. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kemudian kalian beri nama nih. Namanya itu adalah pointer. Pointer. Kita beri nama pointer. Ukurannya sama ya, durasinya 25 detik, kemudian oke. Kira-kira seperti inilah ya. Pointer, gitu. Kemudian 25 detik. Kira-kira satuannya itu kira-kira seperti ini. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Kemudian yang berikutnya, aktifkan ellipse tool. Di sini nih, kita aktifkan ellipse tool. Jadi pastikan pada bagian pojoknya ini kita klik, kemudian pilih ellipse tool gitu ya. Kita klik, kemudian pilih ellipse tool. Seperti ini. Ellipse tool, seperti itu. Aktifkan ellipse tool, kemudian buat lingkaran sambil tekan tombol shift pada tengah-tengah layar. Jadi buat lingkaran sambil tekan tombol shift pada tengah-tengah layar. Ini kita buat lingkaran aja seperti ini, klik. Jelas sampai di sini? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak.